Halo Aries, apa kabar kalian semuanya ya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan Oktober ya. Untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Aries. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksana dalam menyikapi. Ambil yang resonate aja buat kamu. Dan kalau kamu buat personal reading, coaching ataupun konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini pesan semesta untuk kamu ya di bulan Oktober ya, untuk zodiak Aries di sini. Oke, di sini ada King of Wands. Wow. King of Wands ya. King of Wands ini bicara tentang bagaimana kamu itu akhirnya bisa merdeka ya. Bagaimana kamu itu bisa merdeka. Jadi ada beban-beban yang mungkin sebelumnya kamu tanggung gitu ya. Dan di sini aku rasa beban itu tuh sudah kamu lepaskan gitu ya. Dan dari perjalanan kamu itu menjadikan kamu tuh seseorang yang lebih mandiri, lebih tangguh dan lebih kuat gitu. Dan King of Wands ini bicara tentang karir ya, karir kamu yang cemerlang, karir kamu yang sukses gitu ya. Dan juga untuk beberapa orang mungkin kamu naik jabatan gitu ya, naik profesi, nah istilahnya gitu ya. Dan aku juga ngerasa ada kestabilan juga ya di posisi kamu di dalam karir atau pekerjaan itu gitu tuh, itu stabil ya gitu ya. Dan juga aku ngerasa untuk beberapa orang mungkin akan memulai sebuah bisnis usaha sendiri di sini ya. Kalau kamu sebelumnya memang udah merencanakan gitu ya, udah membuat planning gitu ya, di sini ada tindakan yang akan kamu ambil atau kamu lakukan gitu. Oke, dan kita akan lihat lagi di sini ya. Dan aku juga ngerasa ya, nggak semua, mungkin ada yang di sini kamu tuh kayak ngerasa udah lelah, udah capek gitu ya, kayak ngerasa kamu tuh dalam kondisi nggak enak gitu ya. Ini kayaknya meminta kamu untuk lebih percaya diri ya, dan semangat gitu. Bangun kepercayaan diri kamu, bangun rasa percaya diri kamu ya, lebih semangat lagi gitu. Kemudian di sini ada Queen of Pentacles. Nah, Queen of Pentacles ini bicara tentang keuangan ya. Di sini akan ada keuangan yang membaik, keuangan yang bagus ya. Tidak ada masalah dari segi keuangan, ada rezeki yang ngalir lancar di sini. Ya, makanya tadi aku bilang ada kesuksesan di karir gitu ya. Biasanya kalau karir sukses itu kan mempengaruhi faktor keuangan ya, atau finansial seperti itu. Jadi ada kenyamanan ya dari segi keuangan, dari segi karir, posisi kamu di karir. Nah, kayak gitu. Di kerjaan kamu. Kalau yang nggak dapat pekerjaan atau belum bekerja di sini, aku rasa kamu akan mulai bekerja ya, atau kayak dapat kerja gitu ya. Entah ini dari beberapa orang mungkin memulai usaha bisnis sendiri ya gitu. Namun untuk beberapa orang mungkin peluang kesempatan bekerja ya, kayak ada tawaran pekerjaan gitu atau bantuan orang gitu ya. Orang itu kayak bantu kamu gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan, seperti itu bisa juga. Kita lihat lagi di sini. Itu kan ada Knight of Cups, yes, ada tawaran pekerjaan atau kamu yang lagi cari-cari kerja gitu ya, lamaran pekerjaan kamu tuh kayak diterima gitu loh ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa untuk Knight of Cups ini untuk beberapa orang ya, seperti yang bilang tadi, kamu itu diminta untuk lebih berani gitu ya, lebih percaya diri gitu, dan ikuti kata hati kamu gitu ya. Ya, kemana ya, atau kamu ingin lakuin apa gitu ya, dengerin kata hati kamu dan ikuti gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini aku juga ngerasa untuk beberapa orang, gak semua ya, mungkin kamu akan kedatangan seseorang nih ya. Kalau yang bisa ini memang pasangan kamu sendiri ya, yang udah lama bersama kamu ya, kayak akan ngajakin kamu menikah di sini ya, married, kayak lamaran gitu ya. Kayak dia mungkin bilang sama kamu ingin melamar kamu, ingin menikah dengan kamu, seperti itu. Ya, yang jelas di sini dalam hal konteks percintaan tuh ada kabar baik gitu. Oke.
Atau mungkin untuk beberapa orang ini kedatangan seseorang yang single mungkin, yang menginginkan pasangan ya. Aku rasa ada potensi seseorang menawarkan sebuah hubungan dengan kamu di sini. Jadi terbukalah ya gitu. Tuh ada Four of Wands. Aku baru bilang ada yang mungkin dilamar pernikahannya di sini. Four of Wands ini bisa juga yang dimana kamu mungkin ya, nggak semua, beberapa aja mungkin akan melangsungkan pernikahan di sini. Ada pesta pernikahan atau mungkin perayaan ya berkaitan kesuksesan di karir, mungkin karir kamu sukses, atau ada yang membuka bisnis usaha sendiri. Nah bisa juga seperti itu, di sini ada pesta gitu. Karena biasanya kalau pembukaan bisnis usaha sendiri ya, contoh mungkin kamu buka toko kayak gitu ya, atau buka restoran gitu kan, di awal itu kan ada semacam party kecil gitu ya, awal pembukaan gitu. Nah seperti itu bisa juga ini, tapi bisa juga ini pindah tempat baru, rumah baru, mungkin ada yang nempatin rumah baru di sini, atau seperti yang bilang tadi pernikahan di sini ya, ada yang melangsungkan pernikahan. Four of Wands ini bicara tentang pernikahan juga gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ya, ada yang memang ini pertemuan ya, pertemuan seseorang di sini dengan seseorang. Pertemuan dengan seseorang yang kamu dengan dia tuh kayak ngerasa cocok atau match gitu. Ada juga yang ini memang orang baru yang mungkin nawarin hubungan dengan kamu, tapi ada juga nggak semua ya. Mungkin ini adalah orang lama ya. Orang lama yang kayaknya tuh kamu dengan dia tuh udah silent cukup lama, dan kalian tuh kayak ketemu lagi gitu loh, kayak semacam reuni lagi gitu loh. Karena di sini tuh mungkin ada hal-hal yang memang mengharuskan kalian tuh berpisah dulu gitu ya, untuk buat fondasi untuk hubungan kalian tuh lebih kuat gitu. Yang sebelumnya hubungan kalian tuh kayak dihancurkan dulu gitu, dipisahkan dulu gitu. Bisa juga seperti itu ini ya. Dan ketika kalian menyatu kembali tuh kayak ada sebuah reuni gitu, yang kayaknya tuh kalian memang sama-sama menginginkan gitu. Dan bisa ini kalau kalian belum menikah akan ada lanjut ke sebuah pernikahan gitu. Kita lihat lagi ya, apa sih pesannya buat kamu dari Oracle. Tuh ada celebration tuh kan, have fun, celebration ya, celebration lagi di sini, ada perayaan ya. Bisa ini perayaan berkaitan dengan karir kamu yang sukses gitu ya, atau memang kamu lagi buka usaha bisnis sendiri, atau kamu lagi nempetin rumah baru gitu ya. Biasanya kalau nempetin rumah baru itu kan ada semacam makan-makan gitu kan. Nah kayak gitu ya. Dan juga bisa juga ini tentang pernikahan atau pertunangan ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat lagi apa pesannya buat kamu. Di sini ada Pritis. Oke, Pritis ini bicara tentang mungkin ada beberapa di antara kamu akan lebih sensitif di sini, lebih ya, intuisi kamu mungkin kayak lebih meningkat gitu ya, kepekaan kamu, kepekaan batin kamu. Makanya di sini tadi gue bilang ikuti perasaan, ikuti kata hati kamu gitu ya, dijadikan sebagai petunjuk. Dan aku juga ngerasa di sini untuk beberapa orang itu kayak kamu tuh diminta jangan terlalu serius gitu ya dalam menghadapi masalah atau problem kamu. Karena Pritis ini biasanya juga menandakan bahwa saat ini kamu itu lagi sedang mengalami satu situasi yang nggak mengenakan gitu ya. Yang ini kayaknya membuka kebijaksanaan kamu. Jadi kamu harus melihat dari sisi negatif atau positifnya gitu ya. Jadi jangan melihat hanya dari negatifnya doang kayak gitu ya, dan kamu nggak bisa melihat yang positifnya gitu. Makanya di sini Pritis ini biasanya kan pendeta ya. Pendeta itu kan bijak gitu, dan dia tuh kayak sadar gitu ya, bicara tentang kesadaran gitu, lebih sadar, lebih bijak gitu. Jadi tuh kayak tahu gitu loh cara menangani masalah gitu. Dan di sini kamu tuh kayak diminta untuk seperti itu gitu ya. Ya, untuk lebih bijaksana dalam menghadapi masalah kamu gitu. Ya, melihat dari sisi negatif dan positifnya, baik dan buruknya gitu. Jadi jangan melihat dari satu sisi, tapi lihat dari
sisi manapun gitu, lebih terbuka gitu ya, berpikiran terbuka, dan jangan terlalu serius gitu loh menghadapi problem dalam hidup kamu, karena kalau kamu terlalu serius nanti jatuhnya kan stres gitu, dan kamu tidak bisa melihat pelajaran apa di situ gitu. Tapi kalau kamu santai gitu, dijalanin aja gitu ya, oke ya udah, lagi punya masalah, oke aku lagi punya masalah nih, masalahnya begini-begini, kemudian kamu cari nih, oke solusinya apa ya untuk masalahku ini, kayak gitu loh. Jadi lebih ke cari solusi gitu loh ya. Makanya di sini ada Pritis ini tentang belajar lebih bijak lagi gitu loh ya, kebijaksanaan gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi untuk asmara kamu yang single di sini. Yang single di sini. Oke, single di sini ada retreat ya. Single ini memang saat ini tuh belum waktunya kamu mungkin untuk menjalin sebuah hubungan ya. Tapi kalaupun memang gini, kalaupun nanti ada orang yang datang ke dalam hidup kamu, karena tadi aku bilang ada orang yang akan datang ya, kayak terbuka gitu. Makanya aku juga bilang ikuti kata hati kamu. Kalau memang kamu nggak cocok dengan orang ini, ya udah nggak usah gitu ya, nggak usah dilanjutin gitu. Tapi kalau memang kamu butuh waktu di sini untuk diri kamu, ya kamu harus mundur dulu gitu ya, atau kayak diem dulu deh gitu loh. Kamu pahami perasaan kamu, bener nggak ini yang kamu inginkan, bener nggak pasangannya orang yang baru ini yang menurut kamu tuh pas buat kamu, cocok buat kamu, atau tepat buat kamu gitu ya, atau sesuai gitu loh dengan apa yang kamu harapkan atau kamu inginkan gitu. Dengerin batin kamu gitu, karena retreat ini kalau dia belum ada orang baru itu kayak kamu tuh diminta untuk menyendiri dulu, sendiri dulu ya, jangan berhubungan dengan siapapun dulu, pahami perasaan kamu, pahami diri kamu gitu ya. Pasangan yang seperti apa yang kamu butuhkan gitu, pasangan seperti apa yang kamu maukan gitu ya. Belajar dari yang sebelumnya ya, pasangan kamu yang sebelumnya yang sudah putus itu gitu, belajar dari sebelumnya. Kamu harus tahu bahwa pasangan kamu sebelumnya itu yang kamu inginkan atau yang kamu butuhkan gitu ya. Dan di sini kamu harus paham itu gitu, kamu itu sebenarnya membutuhkan pasangan yang gimana gitu, yang seperti apa gitu. Belajar dari sebelumnya gitu, kamu harus memahami perasaan kamu. Mungkin kadang-kadang gini loh, kadang-kadang kita ini menginginkan pasangan itu yang kita inginkan gitu ya, tapi tanpa kita sadar itu hanya keinginan kita, tapi bukan kebutuhan kita gitu. Karena kadang apa yang kita inginkan itu belum tentu yang kita butuhkan gitu loh, paham kan? Nah, kayak seperti kita membeli barang, tapi pasangan ini bukan barang ya, tapi aku ibaratkan gitu ya, karena pasangan bukan barang, bukan benda gitu ya. Tapi aku ibaratkan tuh kayak gitu, kayak kamu tuh beli sesuatu gitu ya, tapi kamu kadang-kadang kan kalau contoh kalau kamu perempuan nih, terutama kalau kamu perempuan, kamu tuh nggak butuh itu, tapi kadang-kadang kamu beli itu gitu kan, jadi kan membazirkan uang gitu loh ya, seperti itu. Jadi kayak buang-buang waktu gitu ya, padahal kamu nggak butuh itu, tapi kamu beli itu karena kamu pengen itu. Nah istilahnya kayak gitu, padahal itu tuh nggak berguna, hanya karena kamu tertarik aja. Nah di dalam relationship ini juga gitu, kamu harus pahami perasaan kamu gitu, kamu bener nggak, cocok nggak sama dia gitu, benar-benar dia ini sesuai nggak dengan kriteria kamu, karakter kamu ya, kayak gitu. Benar nggak dia ini orang yang seperti ini yang kamu butuhkan, kayak gitu. Jadi ini kayak lebih ke memahami diri kamu, connect dengan diri kamu yang terdalam gitu loh ya. Jadi kamu ini nanti nggak akan salah gitu loh dalam bersama pasangan gitu ya, maksudnya nggak akan salah pilih pasangan gitu loh, ketika kamu tahu, ketika kamu memahami perasaan kamu sendiri, ternyata yang kamu butuhkan tuh pasangan yang seperti ini gitu loh ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Tapi memang untuk beberapa orang ya, nggak semua. Ini kayaknya memang ada seseorang, kalau kamu single gitu ya, ini memang ada seseorang yang bakal terkonek dengan orang masa lalu gitu ya. Dia mungkin akan kembali, karena di sini juga ada Four of Wands. Tadi aku bilang kalian tuh kayak ketemu lagi gitu loh. Dan di sini orang ini kayaknya memang retreat ini juga kayak
dia akan menghabiskan waktu bersama kamu gitu loh ya. Jadi memang dia mungkin akan ngajakin kamu tuh merit gitu loh ya, seperti itu. Kemudian kita lihat yang berpasangan. Oke, forgiving and learning ya. Ini untuk kamu yang berpasangan, ini bisa juga ya untuk sebelumnya mungkin kamu lagi ada problem, ada masalah dengan pasangan kamu, lagi berjarak, lagi jeda. Nah, ini akan ada perbaikan lagi ya. Ada forgiving and learning. Jadi pasangan kamu mungkin akan minta maaf sama kamu, belajar dari kesalahan dulu gitu ya. Dan dia juga berharap kamu itu memaafkan dia dan belajar dari yang dulu juga gitu. Jadi kayak sama-sama gitu loh. Ya, karena ada kayak semacam kalian tuh bisa healing bareng di sini, terutama jika ini adalah pasangan resmi kamu ya, kamu yang sudah menikah gitu. Dan aku juga ngerasa kalau kamu masih di dalam relationship ya, tidak ada masa jeda gitu ya, tidak sempat break gitu ya. Misal kamu ini rumah tangga ya, forgiving and learning ini juga sama ya, minta kamu tuh untuk memaafkan ya. Jadi mungkin sebelumnya tuh kayak pernah berantem sama pasangan, sempat ada cekcok dengan pasangan, ya udah maafin aja dan belajar dari situ gitu. Jadi jangan ada kayak menyimpan dendam, menyimpan marah gitu ya. Seperti itu. Jadi hubungan kalian tuh kan akan nyaman gitu ya. Kayak nikmati aja momen saat ini, present moment ya saat ini. Dan bagaimana sih kedepannya kita harus bagaimana kita harus ngapain gitu ya. Jadi jangan fokus sama ke yang sudah terjadi, yang sudah berlalu sudah gitu ya. Jadi jangan diingat-ingat lagi, jangan diungkit-ungkit lagi gitu ya, karena yang namanya pasangan kalau udah minta maaf dan kalian ini memang udah memilih jalan untuk bersama gitu ya, ketika kamu tahu bahwa pasangan kamu udah sadar, udah merasa bersalah, udah belajar, karena di sini forgiving and learning ya, yang dimana memang belajar, udah bisa belajar gitu. Karena kadang-kadang orang itu minta maaf kan belum tentu dia bisa belajar dari kesalahan ya, tapi di sini enggak, mau belajar dan mau memperbaiki gitu loh. Jadi kan ini ada konteks baiknya gitu, makanya nikmati momen saat ini dan apa yang harus dilakukan ke depannya gitu ya, untuk membuat hubungan ini tuh semakin baik lagi gitu. Jadi nggak usah diingat-ingat lagi yang dulu-dulu gitu ya, rilis aja, maafkan, lepaskan yang dulu-dulu gitu, nikmati momen saat ini gitu. Karena kalau kamu masih menyimpan rasa sakit hati ya, masih belum bisa memaafkan, belum bisa rilis, ini akan berpengaruh pada hubungan kamu saat ini ataupun kedepannya gitu ya. Makanya kamu harus bisa memaafkan dan belajar dari situ juga gitu. Oke? Seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Karena dengan memaafkan juga ini akan lebih banyak membuat hubungan kamu itu semakin menarik hal-hal positif gitu ya. Maksudnya menarik hal-hal positif nih ya, kamu nggak nyangka gitu ya, pasangan kamu dulu nggak begini tapi sekarang kok begini gitu ya. Tapi begininya itu dia melakukan hal baik gitu loh, hal yang lebih positif gitu ya. Contoh nih, misalkan dulu itu dia sering cuekin kamu, kurang perhatian sama kamu, loh kok sekarang kok lebih perhatian ya, kok dia sekarang lebih ngerti ya, lebih paham ya. Nah kayak gitu loh istilahnya ya. Makanya di sini dengan memaafkan, dengan rilis semua itu dan dijalanin saat ini, lakukan apa yang terbaik gitu ya, itu akan dengan sendirinya gitu, dengan otomatis gitu ya, akan pasangan kamu akan melakukan itu ya, hal-hal baik itu dengan secara otomatis gitu ya. Bahkan hal-hal menyenangkan mungkin akan kamu rasakan juga dengan pasangan kamu berdua gitu. Oke, karena kalian udah rilis, belajar dan memaafkan dari sebelumnya gitu ya. Jadi sebelumnya itu kayak dijadiin pengalaman gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan ini sekali lagi ambil yang resonate aja ya. Terima kasih, sampai jumpa.